Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyelia Nagani. Di sini saya akan membahas materi diferensial fungsi kompleks. Nah, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, diferensial fungsi kompleks ini memiliki definisi, yaitu definisinya adalah yaitu f aksen z 0 sama dengan limit delta z mendekati 0 f z 0 ditambah delta z dikurang f z 0 per delta z. Ini definisinya. Nah, definisi ini berlaku ketika kita memiliki fz, di mana fz itu adalah suatu fungsi kompleks dengan daerah asal df sampai c, dan z0 itu anggotanya df. Nah, di sini delta z di sini yaitu delta x plus delta iy. Nah, makanya fungsi fz itu dikatakan diferensial atau dapat diturunkan atau juga dapat memiliki turunan jika nilai limit yang udah di sini, yang ini yang sudah saya tulis, ini memiliki nilai. Nah, nilainya itu ada dengan delta z-nya adalah yang sudah saya tulis ini. Delta z sama dengan delta x plus delta y. Nah, selanjutnya ada lagi jika fz-nya itu terdiferensialkan di setiap titik di z. Nah, saya akan tulis di sini. Jika fz terdiferensialkan di setiap titik di z pada suatu himpunan A subset C, maka diperoleh yaitu fz di mana untuk setiap z, untuk setiap z adalah anggota himpunan dari A. Sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari fz, yaitu di sini yaitu fz limit delta z menuju 0 fz plus delta z min fz per delta z. Nah, di sini yaitu jika fz terdiferensialkan di setiap titik di z pada suatu himpunan A subset C, maka diperoleh fz di mana nilai z-nya ini adalah anggota A, sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut
yang disebut fungsi turunan dari fz. Nah, ini nilai fz-nya. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Agar lebih jelasnya langsung saya akan jelaskan contoh soal. Ditanya tentukan turunan fz sama dengan z kuadrat di z0. Kemudian disuruh juga tentukan fungsi turunannya. Berarti di sini ada dua perintah, yaitu tentukan turunannya dan tentukan fungsi turunannya. Penyelesaian tadi sudah kita tulis definisi dari diferensial fungsi kompleks, yaitu f aksen z0 sama dengan limit delta z menuju 0 f z0 plus delta z dikurang f z0 per apa tadi? Delta z. Nah, di sini kan fz-nya ini terdapat z kuadrat. Maka kita bisa ganti limit delta z menuju 0. Nah, fz0-nya kan tadi z kuadrat. Maka kita ubah jadi z0 ditambah delta z. Jangan lupa kuadrat di sini karena z-nya kita ubah menjadi z0 ditambah delta z dikurang z0-nya jadinya z0 kuadrat. Nah, per delta z. Lalu selanjutnya di sini perhitungan seperti biasa aja. Z0 ditambah delta z kuadrat yaitu z0 kuadrat ditambah 2z0 delta z ditambah az kuadrat dikurang yang ini z0 kuadrat per delta z. Lalu di sini ada yang sama nih. Z0 sama Z0 kuadrat dicoret atau habis. Jadinya kita tulis lagi limit delta z menuju 0 2z0 delta z ditambah delta z kuadrat per az. Nah, di sini ada delta z. Nah, di sini jadi kita keluarkan atau faktorkan. Jadi delta z menuju 0 az 2z0 ditambah berarti delta z0-nya tinggal 1 jadinya gini. Nah, di sini ada lagi delta z sama delta z bisa dicoret karena sudah berbentuk perkalian. Maka karena ini tidak muat, maka limit delta z menuju 0 2z0 ditambah delta z. Nah, di sini karena delta z-nya itu 0, maka kita substitusi jadi 2z0 ditambah delta z-nya 0. Jadi hasilnya 2z0. Maka diperoleh bahwa f aksen z0-nya ini sama dengan 2z0. Nah, ini adalah turunan dari fungsi fz di titik
Z0 di sini ya, di Z0. Nah, ada lagi disuruh apa? Disuruh tentukan fungsi turunannya. Kita cari fungsi turunannya. Maka fungsi turunannya fz0 sama dengan 2z0, maka fz-nya yaitu 2z. Nah, ini adalah sudah kita peroleh bahwa ini adalah fungsi turunan dari fz. Nah, jadi fungsi turunannya di titik z0 adalah 2z0 dan fungsi turunan dari fz yaitu 2z. Nah, di sini ada